Sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten Kota pada tahapan pemilu tertentu. Permohonan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu disampaikan oleh pemohon dengan cara diajukan secara langsung melalui loket penerimaan permohonan di kantor Bawaslu Kabupaten Kota atau diajukan secara tidak langsung melalui laman sips.bawaslu.go.id. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dituangkan dalam formulir model PSPP 01. Selanjutnya petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan formulir model PSPP 03 dan menyerahkan tanda terima dokumen permohonan kepada pemohon. Petugas penerima permohonan memberikan informasi kepada pemohon atau kuasa hukumnya bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formal dan material akan disampaikan di hari yang sama dengan penetapan hasil verifikasi. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang kepada koordinator divisi penyelesaian sengketa pada hari yang sama dengan hari penerimaan permohonan. Dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan dokumen permohonan yang diterima pada hari yang sama dengan hari penerimaan permohonan untuk memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formal dan material. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 04. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formal dan material, permohonan dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 06 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan formulir model PSPP 25. Petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi berupa berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 04 serta surat pemberitahuan pada hari yang sama dengan penetapan hasil verifikasi. Sekretaris memberitahukan kepada pimpinan mediasi terkait dengan kehadiran para pihak dan mediasi dapat dimulai. Pimpinan mediasi memasuki ruang mediasi. Pimpinan
mediasi menyampaikan pernyataan pembuka antara lain, sapaan awal, perkenalan diri, dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, pimpinan mediasi menanyakan bahwa para pihak yang hadir merupakan prinsipal atau kuasa hukumnya. Pimpinan mediasi mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan pokok permohonan dan kronologis permasalahan yang didahului oleh pemohon dan dilanjutkan oleh termohon dengan menerangkan riwayat dari objek yang disengketakan, kedudukan hukum, legal standing, dan keinginan para pihak. Pimpinan mediasi memfasilitasi pemecahan masalah dari objek yang disengketakan apabila para pihak tidak sepakat dengan sebagian atau seluruh usulan yang disampaikan. Pimpinan mediasi menyampaikan kepada para pihak bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Pimpinan mediasi menetapkan dan menyampaikan secara lisan jadwal serta panggilan adjudikasi sebagai panggilan resmi kepada para pihak dan dapat disertai dengan panggilan tertulis. Pelaksanaan adjudikasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon. Dalam memeriksa dan memutus permohonan, dibentuk majelis adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Majelis adjudikasi terdiri atas ketua merangkap anggota majelis adjudikasi dan anggota majelis adjudikasi. Majelis adjudikasi dibantu oleh panitia adjudikasi yang terdiri atas 1 orang sekretaris, 1 orang asisten majelis adjudikasi, 1 orang notulen, dan 1 orang perisalah yang semuanya berasal dari pegawai sekretariat Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Sekretaris adjudikasi membacakan tata tertib adjudikasi sebelum majelis adjudikasi memasuki ruang adjudikasi. Sekretaris meminta para pihak dan seluruh pengunjung untuk berdiri sebelum mempersilahkan majelis adjudikasi memasuki ruang adjudikasi. Adjudikasi dipimpin oleh Ketua Anggota Majelis Adjudikasi. Ketua Anggota Majelis Adjudikasi membuka adjudikasi dengan terlebih dahulu menyampaikan salam pembuka, hari dan tanggal pelaksanaan adjudikasi, nomor register permohonan, serta agenda adjudikasi. Ketua Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada seluruh pihak, termasuk pengunjung, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses adjudikasi. Ketua Majelis Adjudikasi memperkenalkan diri dan anggota Majelis Adjudikasi dan memerintahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Pemohon
termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Dalam hal ini, kuasa hukum diberikan hak bicara selama pelaksanaan adjudikasi. Tahap adjudikasi dengan agenda penyampaian permohonan pemohon dilaksanakan 1 hari sejak mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan. Majelis adjudikasi membuka agenda pertama adjudikasi dan meminta kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk membacakan permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki permohonan yang telah dibacakan dengan tidak mengubah pokok permohonan yang kemudian disampaikan pemohon atau kuasa hukumnya kepada majelis adjudikasi dan termohon setelah pembacaan permohonan melalui panitia adjudikasi. Selanjutnya, majelis adjudikasi meminta kepada termohon untuk membacakan jawaban termohon terhadap permohonan setelah pemohon membacakan permohonan pada agenda adjudikasi yang sama. Jawaban termohon sesuai dengan formulir model PSPP 08 harus sudah disampaikan kepada majelis adjudikasi dan pemohon melalui panitia adjudikasi sebelum agenda pertama adjudikasi dimulai. Ketua anggota majelis adjudikasi menyampaikan agenda adjudikasi di hari selanjutnya dan ditutup. Ketua atau anggota majelis adjudikasi membuka adjudikasi hari ketiga dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Majelis adjudikasi memeriksa alat bukti dan barang bukti yang berupa surat atau tulisan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya dengan cara mempersilahkan para pihak dengan dibantu oleh panitia untuk mengonfirmasi alat bukti yang telah diserahkan kepada panitia dan menyaksikan pemeriksaan alat bukti hadapan majelis adjudikasi pada adjudikasi. Para pihak dapat mengajukan saksi dan atau ahli dalam proses persidangan setelah mendapat persetujuan majelis adjudikasi. Majelis adjudikasi memeriksa saksi dan atau ahli yang diajukan pemohon dan termohon. Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang disampaikan secara tertulis kepada majelis adjudikasi. Ketua atau anggota majelis adjudikasi membuka adjudikasi di hari ketiga dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Majelis adjudikasi dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membacakan kesimpulan pada adjudikasi. Ketua anggota majelis adjudikasi menyampaikan agenda adjudikasi di hari selanjutnya dan ditutup. Ketua atau anggota majelis adjudikasi membuka adjudikasi di hari keempat dengan agenda pembacaan putusan. Putusan dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan yang dihadiri oleh pemohon, termohon, dan atau pihak terkait. Sekretariat Bawaslu sesuai dengan tingkatannya menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang disertai dengan bukti tanda terima penyerahan salinan putusan sesuai dengan formulir model PSPP 26. Sekretariat Bawaslu sesuai dengan tingkatannya mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS. Membuat petikan putusan sesuai dengan formulir model PSPP 23 dan diumumkan petikan putusan pada papan pengumuman di kantor Sekretariat Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.